Hari ini kita akan memikirkan satu tema berkaitan dengan hari bumi. Kita akan merenungkan apa yang menjadi standar, apa yang menjadi pokok yang mesti sebagai orang Kristen pegang dan juga hidupi di tengah-tengah bumi ini. Tema kita adalah bumi rumah bersama bagi semua atau bagi semua ciptaan. Saya bisa langsung nampak. Bukan ini bukan bumi ya. Bahaya ini. Laptopnya aja begini, backgroundnya. Ini dia ya. Ada yang pikir Pak Edo sengaja tidak ya. Memang itu laptopnya, ini bahaya laptop gereja ini. Bukan ya. Bumi rumah bersama bagi semua ciptaan. Sebelum kita mengkaji, sebelum kita memikirkan tema ini, saya ingin mendasarinya dengan membaca beberapa bagian dari kitab Kejadian pasal 1. Kita kembali lagi ke kitab Kejadian. Mungkin ada yang sudah sampai kitab Wahyu, balik lagi ya. Atau mungkin ada yang belum buka kitab Kejadian, balik kembali lagi ke kitab Kejadian. Saya akan membaca ayat 1, kemudian beberapa ayat berikutnya. Nanti saya akan sebutkan ayat 11, ayat 20 sampai 22, ayat 24 sampai 25, dan ayat 26 sampai 28. Demikian firman Allah. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Ayat 11. Berfirmanlah Allah, hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas muda, tumbuh-tumbuhan yang berbiji, segala jenis pohon buah-buahan yang menghasilkan buah yang berbiji, supaya ada tumbuh-tumbuhan di bumi. Dan jadilah demikian. Ayat yang ke-20 sampai dengan ayat yang ke-22 saya akan baca. Firman Allah, hendaklah dalam air berkeriapan makhluk yang hidup, dan hendaklah burung berterbangan di atas bumi melintasi cakrawala. Maka Allah menciptakan binatang-binatang laut yang besar dan segala jenis makhluk hidup yang bergerak, yang berkeriapan dalam air, dan segala jenis burung yang bersayap. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Lalu Allah memberkati semuanya itu dan firman-Nya, berkembang biaklah dan bertambah banyaklah, serta penuhilah air dalam laut, dan hendaklah burung-burung di bumi bertambah banyak. Ayat 24 sampai 25. Berfirmanlah Allah, hendaklah bumi mengeluarkan segala jenis makhluk yang hidup, ternak dan binatang melata dan segala jenis binatang liar. Dan jadilah demikian. Allah menjadikan segala jenis binatang liar dan segala jenis ternak dan segala jenis binatang melata di bumi, di muka bumi. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Firmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Saudara, kita lihat tema kita adalah bumi rumah bersama bagi semua ciptaan.
Ini adalah sebuah fakta yang mengundang kita untuk memasuki bumi sebagai rumah bersama. Selamat datang di bumi sebagai rumah bersama. Saudara, rumah yang kita diami sekarang di bumi adalah rumah yang tidak kita bangun, rumah yang tidak kita usahakan, tetapi semata-mata pemberian Tuhan Allah. Di dalam ayat 1 dengan tegas dikatakan bahwa Allah menciptakan langit dan bumi. Sekalipun banyak penolakan terhadap kebenaran ini, ada yang mengatakan bahwa bumi tidak diciptakan oleh Allah, melainkan hasil dari sebuah teori. Ada yang menolak bahwa bumi dan alam semesta segala ciptaannya adalah karya Allah yang agung. Tetapi kita berpegang pada kebenaran yang mengatakan bahwa Allah pada mulanya menciptakan langit dan bumi. Dengan kata lain, Tuhan menyambut kita di bumi sebagai ciptaannya, sebagai rumah yang disiapkan oleh Tuhan. Allah saja yang membangun rumah ini. Kalau kita membaca bagian tadi, maka kita melihat dari ayat yang saya pilih kemudian saya baca bahwa kita memiliki hak hidup yang sama, hak hidup bersama di antara semua ciptaan, di rumah bersama yang namanya bumi yang kita diami. Semua ciptaan diberi hak untuk hidup, diberi ruang untuk hidup, tidak disekat, tidak dikelompok-kelompokkan, tetapi diberikan kesempatan seluas-luasnya oleh Allah untuk hidup. Kita dapat melihat di tanah yang kita lalui, atau di tanah atau di halaman yang kita bisa lihat, atau di tanah, di pekarangan di mana kita tinggal, kita dapat mengamati bagaimana rumput, bunga, pohon, apapun hidup di tanah itu, dan dia punya hak hidup yang diberikan oleh Tuhan. Tidak ada satupun yang boleh melarang dia untuk tumbuh di sana. Kalau kita membaca di dalam ayat yang ke-20 dan ayat yang sampai dengan ayat yang ke-22, kita juga melihat bagaimana makhluk hidup yang berkeriapan di dalam air, laut, sungai, termasuk plankton. Ya. Serta burung yang berterbangan di udara yang mungkin melintas di atas kepala kita, meskipun dia tidak sengaja berak di atas kepala kita. Ada yang pernah kejadian begitu? Lalu Anda mendongak dan memarahi, dasar tidak tahu malu, tidak tahu aturan. Pernah nggak? Kalau diberaki cicak pernah ya? Sering. Berarti Anda belum mandi kalau diberaki cicak, suruh mandi. Makhluk hidup yang berkeriapan, bukan saja ikan yang spesifik, tetapi juga yang hidup di sungai, yang hidup di laut. Burung kemudian atau sejenis unggas yang bisa terbang melintasi udara. Sewaktu saya berada di Belanda dapat kesempatan untuk studi. Kalau musim dingin, biasanya ada sekelompok burung yang kemudian dia terbang ke tempat atau di Belanda. Biasanya dari musim panas di sana dia cari tempat dingin.
Dan mereka terbang berkelompok dalam jumlah yang besar. Dan itu menjadi sebuah pemandangan yang kemudian tidak ada yang bertanya, kau melintasi Belanda lalu mana paspormu? Ditanya identitas, kamu ini unggas dari mana? Siapa presidenmu? Tidak. Atau mungkin juga kita bisa melihat binatang yang lain yang bisa lalu lalang, kemudian dia menetap di situ. Di dalam Kejadian 24-25, makhluk hidup, ternak, binatang melata, dan segala jenis binatang liar berhak hidup di darat, termasuk buaya darat. Kenapa kalau saya bilang buaya darat semua senyum? Kan ada buaya sungai kan? Gak ada buaya darat ya? Kalau ada buaya darat bahaya. Mereka punya hak hidup. Dan yang terakhir, pada ciptaan yang klimaks, mahkota dari segala ciptaan, ciptaan Allah yang disebut dengan manusia, saudara dan saya, yang dimahkotai oleh Allah dengan kemuliaan, yang diciptakan segambar serupa dengan Allah, juga berhak atas kehidupan. Pada ciptaan yang terakhir ini, pada hari ke-6, akan menjadi sebuah kunci bagaimana bumi kemudian ditata, bagaimana bumi kemudian dikelola, bagaimana bumi kemudian dirawat, dijaga. Bukan saja kita membaca hak hidup bersama. Tidak ada satu orang pun, satu ciptaan pun yang mengklaim bahwa bumi ini milikku. Karena di dalam kitab suci dikatakan bumi adalah milik Tuhan. Mazmur 24 ayat 1, Mazmur 89. Bumi adalah milik Allah yang kemudian dengan sukarela Allah sediakan, Allah undang saya dan saudara bersama dengan ciptaan lain untuk menikmati keindahan alam yang sudah Dia ciptakan, menikmati lezatnya makanan yang sudah Dia siapkan, tumbuh-tumbuhan berbiji yang sudah Dia siapkan untuk saudara dan saya makan, ikan yang juga tersedia untuk saudara-saudara dan saya bisa juga makan. Kita melihat Allah yang mencipta semesta ini, mencipta bumi, merancangnya dengan penuh bijaksana, merancangnya dengan penuh perhitungan, dengan begitu presisi, dengan begitu detail, dan tidak melewatkan satu pun makhluk ciptaannya untuk left behind, tercecer di belakang, tetapi welcome, selamat datang dan selamat menikmati kehidupan. Tapi apakah yang terjadi kemudian? Karena bumi yang diberikan oleh Allah menuntut tanggung jawab bersama. Di rumah bersama ini semua ciptaan juga diberikan tanggung jawab bersama, kewajiban bersama yang tidak boleh diabaikan. Saya akan membagi ke dalam 3 bagian yang tadi bacaan kita, bahwa tanah akan terus menumbuhkan rumput dan pohon-pohon, menumbuhkan bunga yang akan memanjakan mata Anda. Yang tadinya stres kemudian melihat pemandangan yang indah, Anda begitu kagum, Anda menjadi rileks. Tuhan punya banyak cara membuat Anda stres, rileks. Ketika Anda sedang dalam perjalanan ke kampung menikmati pemandangan yang hijau,
bahwasanya tanah terus menghasilkan. Kewajiban yang sama juga dimiliki oleh ciptaan yang lain. Mereka berkembang biak, mereka beranak cucu dan bertambah banyak, termasuk manusia memenuhi bumi. Ada yang khawatir bahwa ikan akan punah. Ya memang ada banyak spesies. Nanti saya akan tunjukkan hasil riset terkait dengan bumi tempat kita bersama ini, apa saja yang hampir punah. Tetapi secara natural, secara alami, bahwa ikan atau apapun binatang yang lain terus bertambah, termasuk manusia terus bertambah. Di belahan bumi lain mungkin populasi makin menurun. Di Jepang mengalami krisis populasi karena perempuan tidak mau menikah. Perempuan yang menikah tidak mau punya anak. Di populasi di bagian bumi yang lain juga mengalami yang sama. Tapi di Indonesia tidak menikah juga punya anak banyak. Saking kreatifnya ya. Ketawa ya. Di belahan bumi manapun kemudian mengalami krisis populasi, tapi di Indonesia susah dibendung. Dulu pada zaman Orde Baru ada namanya program keluarga berencana. Yang saudara yang masih muda ini, kalian masih muda ini belum mengalami. Tapi zaman pas nggak dicoba katanya mengalami. Maka saya dengan keluarga, anak dari papa dan mama saya cuma 2. Ada upaya untuk mengendalikan populasi. Padahal kalau saya lihat di Kalimantan ini luasnya minta ampun ya. Tapi di Pulau Jawa sudah penuh. Berkembang biak dan bertambah banyak, penuhilah bumi. Itulah kewajiban tanggung jawab yang secara alami ada prokreasi, di mana kemudian manusia bertambah banyak, hewan juga bertambah banyak. Tiba-tiba anjing Pak Nelson sudah akan punya anak lagi ya. Ada misalnya anjing Pak Gembala, masih baru ditinggal tahun lalu, sudah sebentar lagi sudah akan penuh keluarga kami ya, anjing di sekitar rumah kami. Tapi tidak ada yang bisa melarang, bukan? Apakah Anda menjadi orang yang kemudian jangan di sini, jangan di luar sana, jangan di dalam sini, di luar sana? Tidak bisa. Manusia yang kemudian dimakotai dengan kemuliaan sebagai ciptaan Allah mendapatkan tanggung jawab, mandat yang melebihi dari ciptaan yang lain. Di dalam Kejadian 1 ayat 26 dan 28 dan Kejadian 2 ayat 15 kita tahu bahwa diberikan mandat untuk menaklukkan bumi, berkuasa atas ciptaan. Hati-hati ketika kita memahami kata menaklukkan dan berkuasa. Kata itu bukan sebuah otoritas penuh kepada manusia untuk membinasakan atau mengeksploitasi ciptaan atau kemudian merusak alam. Tidak ada konotasi dari kata menaklukkan dan berkuasa atas ciptaan lain dengan konotasi negatif bahwa manusia memegang sebuah
tanggung jawab dan hak untuk membinasakan ciptaan yang lain. Karena itu saya menyebut tadi di dalam Kejadian 2 ayat 15, di mana Kejadian 2 ayat 15 sebenarnya menjadi sebuah potret bahwa manusia mengelola, memelihara, merawat, menjaga. Itu adalah bahasa yang kemudian bisa menjelaskan di dalam pasal 1 ayat 26 sampai dengan ayat yang ke-28 yang banyak disalah tafsir juga oleh para etikus, ahli-ahli etika, oleh para teolog yang kemudian melihat bahwa manusia kebablasan diberikan hak oleh Tuhan untuk merusak alamnya sendiri. Mengelola, mengusahakan, dalam bahasa Ibrani sebenarnya melayani, mengerjakan, kemudian menjaga, memproteksi sedemikian rupa ciptaan itu, supaya semua ciptaan saling bergantung satu dengan yang lain. Tapi kita lihat bahwa dari penelitian ada yang mengatakan banyak yang menolak manusia yang begitu besar andilnya terhadap kerusakan alam ini. Terhadap hal itu memang perlu kita akui. Karena kita bisa melihat potret bumi kita sekarang, potret kini rumah bersama kita. Ini adalah gambaran bagaimana bumi kita. Kebakaran, longsor, es di kutub utara mencair, banjir. Nggak usah jauh-jauh ya, saya salah ambil gambar. Ada yang punya foto ngapang? Iya kan? Ada yang punya foto ngapang boleh dikira. Banjir. Yang saya tampilkan foto-foto ini adalah efek dampak dari manusia sendiri. Kalau ada misalnya gempa bumi, itu memang alam. Tidak bisa kemudian gempa bumi itu disalahkan kepada manusia. Gunung meletus di Sulawesi Utara beberapa waktu ini, gunung berapi meletus, kemudian saya atau kami keluarga, ada keluarga di sana, sampai sekarang tidak ada sinyal, susah kontak karena imbas dari gunung itu. Tapi puji Tuhan telah mengungsi dengan selamat. Kekeringan, tak usah jauh-jauh juga ya. Biasanya kita di sini juga bisa lihat kan. Kebakaran api biasanya menjadi pemandangan keseharian kita ya. Kebakaran hutan. Saudara-saudara, ada yang mengatakan bahwa enggak, ini karena alam. Tidak, memang itu karena ulah manusia. Menurut saya bukan itu yang dimaksudkan oleh kitab suci. Bagaimana dia harus memelihara, mengelola, menjaga alam ciptaan. Ini ada penelitian yang terbaru kemudian saudara, pada tahun 2025 mendatang diperkirakan suhu panas meningkat 1,5 derajat Celcius, akan lebih panas lagi dibanding tahun ini. Tahun depan. Dan ini sudah
dibahas di PBB soal global warming. Bagaimana terjadi pemanasan global yang luar biasa, menjadi isu yang hangat, menjadi isu yang kemudian ya tidak hanya sekadar menjadi sebuah penelitian, tetapi ini menjadi panggilan bersama kita sebagai orang Kristen. Selain itu, saudara, ini juga sebuah penelitian mengenai kepunahan berbagai macam spesies. Dan ini juga penelitian terbaru. 7,5% hingga 13% dari 2 juta organisme yang menghuni bumi rumah kita bersama telah punah. Itu bukan angka yang kecil ya. 7-13%. Nah, bagi anak-anakku sekalian yang belajar di SMA tentu memahami. Lalu ada juga upaya peneliti menghitung sekitar 150.000 hingga 250.000 spesies di darat, laut dan udara tidak ditemukan lagi pada tahun 2020. Punah. Mungkin ada yang membidiknya gitu ya. Tapi bisa juga karena pemanasan global, bisa juga karena ulah tangan manusia. Di kampung kami itu ada satu, di selat pulau kami, saya orang pulau, ada pulau saya tinggal, kemudian pulau pariwisata di sini. Di selat itu ada satu ikan yang dia hanya lewat di situ setahun sekali. Dan ikan itu disebut monster laut, ada bahasa Latinnya, tapi itu ditemukan oleh atau dicari oleh peneliti Jepang dan Jerman. Memang monster benar ikan. Kalau ditangkap kemudian dilepaskan, karena itu menjadi spesies yang dilindungi. Jadi tidak untuk ditangkap kemudian dikonsumsi gitu ya, di barbecue. Tidak. Spesies yang sangat langka, yang kemudian benar-benar oleh semua warga masyarakat yang ada di situ sadar, dan itu tidak boleh ditangkap atau tidak boleh dibunuh. Spesiesnya tidak tahu, mungkin di sekitar kita juga banyak spesies sudah tidak ada. Kita tidak usah bicara di global, ya, tapi kita coba lebih kepada di Indonesia, lalu lebih lagi ke Kalimantan. Kalimantan juga orang hutan semakin terancam. Nah, yang paling memalukan adalah justru orang-orang bule, orang-orang luar negeri yang terpanggil untuk menjaga. Ada lagi, saya cepat saja. 3,3% ya, bukan 3,03% dari ekosistem daratan bumi yang utuh menurut Andrew Plumtree dari Key Biodiversity Areas Secretariat University di Cambridge ya, Cambridge mengatakan bahwa 3% ekosistem darat sudah tidak lagi utuh. Jadi foto satelit menunjukkan daratan itu sudah nggak utuh lagi, sudah 3%. Jadi kita memang hidup di bumi kita, di rumah kita bersama ini sudah kritis. Karena itu banyak orang yang berupaya untuk mencari opsi alternatif lain. Mungkin bisa tinggal di planet Mars. Ya silakan saudara yang punya duit banyak beli oksigen. Jadi kita beli gas aja susah kan? Benar ya? Beli gas 3 kilo aja di sini. Apalagi
lagi mau beli oksigen lagi tambah di sana. Tapi dalam penelitian banyak orang yang mencoba melihat ada dugaan bahwa ada satu planet juga yang memiliki sumber kehidupan seperti bumi. Tapi bumi yang diciptakan oleh Allah, yang diberikan kepada kita untuk kita rawat bersama, ini menjadi panggilan hati nurani kita. Apalagi kita di sini belajar firman Allah, belajar tentang nilai-nilai kekristenan. Kita dipanggil untuk melakukan aksi nyata kita. Our mission, ya, untuk melakukan aksi nyata. Apa yang bisa kita lakukan, saudara? Saya senang di kompleks kita ini sudah ada pemisahan sampah. Jadi kalau saya di rumah juga, di rumah sana kalau sampah biasa saya langsung buang di tanah, ya, bukan apa ya bisa ditaruh di situ juga jadi pupuk. Tapi kalau plastik tidak dibuang sembarangan, ditaruh di kantong. Jadi tidak langsung dicampur menjadi satu begitu. Dan sekarang di tempat pembuangan sampah ada jadwal masing-masing untuk sortir. Saya senang. Waktu saya dibilang ya Bapak Ibu asrama di STT akan ada mahasiswa yang dilibatkan, sudah wajib, silakan ikut berhenti. Karena budaya seperti itu kalau saya lihat, misalnya karena kami, ya saya punya pengalaman studi di Belanda, mesti ada satu tempat sampah khusus, ini basah, ini plastik dan sebagainya macamnya, bahkan baterai, lampu, obat-obat itu punya sampah sendiri. Kalau kita kan sembarang aja ya. Ya, obat prokol, obat paramex yang sudah expired kan kita buang juga. Iya kan? Kalau di sana di Belanda itu dipisahkan. Ada satu tempat khusus, botol-botol dan semua. Jadi ada jadwalnya mengangkat sampah basah, mengangkat sampah kering, mengangkat sampah botol, mengangkat sampah kimiawi itu. Jadi kita juga sudah alert, sudah waspada atau sudah punya jadwal bahwa ini sampah. Tapi itu adalah bagian orang Eropa, bukan baru kali itu saja, tapi sudah sejak beberapa dekade yang lalu mereka diajarkan budaya itu. Ada semacam pembelajaran bukan hanya di sekolah, tapi masuk ke rumah juga, di gereja juga. Semua masyarakat Eropa diajarkan betapa pentingnya mulai dari pribadi untuk menjaga alam. Tapi tak kalah penting juga menurut saya adalah gereja. Mimbar gereja mesti menjadi tempat bagaimana corong atau menjadi tempat untuk menyuarakan, berani menyuarakan. Gereja mesti lantang bersuara sebagaimana panggilan Allah untuk memasuki bumi sebagai rumah bersama dikumandangkan kepada semua orang percaya atau kepada pemerintah atau kepada siapapun untuk merawat bumi. Gereja harus bersuara lantang, speak up. Beberapa waktu yang lalu saya dengan Pak Yeremia, Pak Yere bertemu dengan teman rekan yang punya Dipang. Kemudian beliau bercerita waktu itu ada banjir besar di Simpang. Nah, banjir itu salah satu penyebabnya adalah hutan yang sudah gundul. Lalu beliau berkata bahwa gereja harus speak up. Tetapi saya juga memahami bahwa gereja kalah dengan LSM.
seperti Greenpeace. Greenpeace begitu gagah, kokoh berada di depan. Mereka memelopori tentang semangat untuk merawat bumi. Gereja kalah, gereja melempem, gereja dininak-bobokkan. Gereja lebih senang bicara perpuluhan daripada bicara lingkungan. Gereja lebih senang bicara tentang persembahan ketimbang bicara lingkungan. Gereja lebih senang bicara tentang jabatan ketimbang bicara lingkungan. Gereja lebih senang cerita-cerita surga, seolah-olah kakinya sudah di sana, padahal kakinya masih di bumi juga. Tapi tidak pernah lantang bicara tentang bumi sebagai rumah bersama. Mesti ada keseimbangan, bahwa Tuhan memberi mandat untuk merawat bumi, dan gereja juga harus meneruskan itu. Selain mandat rohani, pemberitaan Injil, mandat budaya untuk merawat bumi juga mesti mendapat perhatian. Kita sudah memulainya dengan hal kecil. Kita mulai menjadi inisiator untuk gerakan ramah lingkungan. Mungkin kita mulai dari dalam. Siapa tahu tahun depan kita mulai keluar. Kadang-kadang saya kalau lewat kantor bupati itu, ini testimoni aja. Lihat sampah yang diangkut, bertebar. Mungkin kita juga bisa keluar ke lingkungan kita ada di Plasma 5 ini, menjadi inisiator untuk gerakan ramah lingkungan. Karena kita sudah mulai di sini. Bahkan sekolah ini almarhum sudah memulainya dengan menanam pohon. Siapa yang punya bibit di bawah, itulah sebenarnya teladan, panggilan gereja, panggilan sekolah-sekolah Kristen, panggilan orang percaya untuk memulai satu tindakan kecil yang berdampak. Para siswa juga, kita kalau pulang ke kampung, lihatlah apa yang bisa kalian lakukan. Harus menjadi pelopor untuk menanam pohon lingkungan. Ini sudah saya perhalus kata ini, inisiator. Belum, tadinya saya mau bikin provokator. Ini mesti ada memprovokasi dalam arti hal yang positif. Kalau inisiator itu agak lembut sedikit, pelopor agak lembut sedikit, orang masih tidur minyak. Tapi kalau sudah menjadi provokator ramah lingkungan, kaget, apa itu? Saudara, apa yang bisa kita lakukan sekarang? Pertanyaan. Bagi saya, ketika saya menyiapkan ini, saya juga bertanya, apa yang bisa saya lakukan? Bukankah seringkali kita mengomel ketika kita masuk ke minimarket, lalu ketika, Pak, kantongnya berbakar ya? Bukan mungkin bilang, seperti ada di viral itu kan videonya, Indomaret ini sudah kaya ya, kenapa tas plastik ini 200 perak nggak bisa disediain? Padahal sudah mulai ada gerakan tidak ada kantong disediakan. Saya sering lupa, mau tidak mau saya harus beli kantong. Bukan kantong plastik, tapi saya beli kantong yang disediakan yang ramah lingkungan. Tadinya antar jalan, Pak, kami sudah tidak menyediakan kantong. Iya benar, Anda benar. Bagaimana Bapak mau bawa sendiri atau saya beli kantong aja? Bukan plastik. Bukankah kita ngomel hal begitu? Bukankah kita juga bisa
menekan penggunaan minuman botol plastik. Kita juga bisa menggunakan tumbler. Bisa kan? Bisa. Kenapa tidak? Kita bisa menekan penggunaan kertas dengan paperless. Sekarang sudah share PDF. Ngapain kita bisa kertas di sana? Itu adalah cara bagaimana kita mulai membiasakan untuk merawat ciptaan kita. Karena kertas itu pasti butuh pohon untuk jadi bubur kertas, kemudian jadi kertas. Banyak hal yang bisa kita buat mulai dari kita. Ingat, bumi bukan tanggung jawab pemerintah, bukan tanggung jawab gereja, tapi tanggung jawab kita bersama. Mari kita yang sudah ditebus oleh Tuhan dengan cara pikir yang matang, kita mengubah hidup kita.